Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Tema kita hari ini apa Ustadz yang akan disampaikan? Tema kita hari ini tentang renungan kematian. Baik, itu dia untuk sahabat Wijaya, selamat mendengarkan ya. Nanti yang ingin bertanya bisa telepon, bisa SMS juga ya. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pendengar kuliah subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menegakkan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah subuh kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh rahimakumullah, tema kita tentang renungan kematian. Sesungguhnya dalam keseharian kita, aktivitas kita dengan berbagai macam profesi yang digeluti oleh kita, oleh seseorang, maka seringkali kita melalaikan dari suatu perkara yang pasti mendatangi kita. Bahkan terkadang banyak di antara hamba-hamba Allah itu enggan membicarakan perkara ini. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini dalam 4 kata yang sering kali kita dengar. Yang pertama al-maut, kedua al-ajal, ketiga al-wafat, yang keempat ar-raji. Allah sendiri mengungkapkan kata kematian itu dalam banyak kata. Tadi ada 4 kata setidaknya, al-ajal, al-maut, al-wafat, ar-raji. Sehingga para mufassir Quran menjelaskan ini adalah perkara penting yang hendaknya senantiasa diingat dan mempelajari ilmu tentang kematian. Berusaha untuk mengetahui seluk-beluk tentang kematian dan perjalanan ruh setelah kematian itu. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah, Rasulullah sendiri seringkali berwasiat kepada para sahabat dan tentunya kepada kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aksiru zikra hazimil ladzati al-maut. Aksiru zikra hazimil ladzati al-maut. Banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan, perusak kenikmatan. Yang dimaksud tentu pemutus kenikmatan dunia. Dalam hadis yang lain dijelaskan, aksiru zikra hazimil ladzati al-maut, fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dikmil ais illa wassa'ahu alaih, wa la zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaih. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Ketika orang-orang sedang mendapatkan kesusahan dalam hidupnya, barangkali secara ekonomi dia sulit, secara jasmani banyak penyakit di tubuhnya, lalu banyaklah kesusahan yang dialaminya, lalu dia ingat mati, kata Rasulullah, maka itu akan mengurangi kesusahannya, mengurangi kegalauan hatinya. Sebaliknya juga, ketika orang-orang kaya ingat mati, wala zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha. Kalau seandainya orang-orang kaya, orang-orang sehat, orang-orang yang punya kedudukan, jabatan dan harta, kemudian dia banyak ingat mati, maka ini akan membatasi kebahagiaannya, akan membatasi kegembiraannya. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh Radio Jaya rahimakumullah, bagaimana mungkin kita akan mampu mengingat banyak kematian ketika aktivitas kita begitu banyak. Kemudian ketika kita juga jauh dari pendidikan agama, ketika kita enggan mendengarkan kajian-kajian,
ketika kita tidak mampu mendapatkan ibrah dari kematian teman kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita. Oleh karena itu, ketika Rasulullah menyampaikan perkara ini, aksiru zikra hadhimil ladzati al-maut fa innahu lam yazkuruhu ahadun fi diki minal ais illa wasau alaih. Banyak-banyaklah kematian. Kalau seandainya yang banyak kematian ini orang yang susah kehidupannya, maka Allah akan mengurangi kesusahannya. Apa maksudnya? Pertama, tentu dia akan berpikir, kalau saya memang meninggalkan dunia ini, tidak banyak harta yang saya tinggalkan, maka tentu hisab saya di hadapan Allah akan lebih cepat. Maka tentu perhitungan-perhitungan dari harta yang saya miliki karena hanya sedikit, maka tentu lebih cepat prosesnya. Kemudian yang kedua, ketika dia banyak ingat mati sementara hidupnya ditimpa berbagai macam kesusahan, kesulitan, baik dari ekonomi ataupun dari segi kesehatan. Ketika dia ingat mati, seberapa lama sih kesusahan ini? Seberapa lama sih sakit ini? Mungkin nggak sampai 100 tahun. Kemudian ada kehidupan keabadian, negeri akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Inilah yang kata Rasulullah SAW, orang yang banyak ingat mati, kalau kehidupan dia susah, sulit, insya Allah akan mengurangi kesusahannya itu. Karena pertama dia tahu bahwa nanti proses hisab dia di yaumil mahsyar, proses hisab dia di akhirat akan lebih cepat, karena tidak banyak akan ditanyakan kepadanya, karena tidak meninggalkan harta yang banyak. Yang kedua, dia akan berpikir, nggak lama kok kesusahan di muka bumi ini, toh akhirnya saya bakal mati, dan ada kehidupan keabadian negeri akhirat. Sebaliknya juga sama ketika orang-orang kaya ingat mati. Wala zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha. Kalau orang-orang kaya banyak berharta, badan yang segar dan sehat, lalu dia ingat mati, maka kata Rasulullah ini akan membatasi kebahagiaannya. Bukan menghilangkan, tapi membatasi kebahagiaannya. Mengapa? Karena ketika dia ingat mati, maka dia tahu alangkah berat nanti di yaumil hisab, perhitungannya lama. Perhitungannya akan panjang, dari mana harta ini yang banyak dia dapatkan, kemana ia belanjakan, bagaimana pertanggungan jawabannya dengan rumah yang dibangunnya megah, dengan kendaraan yang banyak, dengan fasilitas kehidupan yang mewah. Semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia ingat mati, membatasi kebahagiaannya, kegembiraannya, karena dia pasti tahu alangkah panjang ceritanya nanti penghisapan, perhitungan di yaumil akhir. Yang kedua, ketika orang-orang kaya berpangkat, berkedudukan ingat-ingat mati, sering ingat mati, maka dia tentu akan berpikir, ketika kematian tiba, enggak ada yang dibawa semua ini. Belum tentu harta yang banyak ini bisa menyelamatkan dari azab kubur. Belum tentu harta yang banyak ini bisa menyelamatkan diri di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Maka itulah yang akan membatasi kegembiraannya. Saudara-saudariku pendengar Kuliah Subuh Radio Jaya rahimakumullah. Itulah renungan kematian. Segala sesuatu dipelajari. Bagaimana memahami, mempelajari tentang kematian. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita banyak-banyak ingat mati. Karena dunia ini bukan kampung halaman kita sesungguhnya. Bukan. Dunia ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdayakan, menipu. Banyak orang mengejar dunia ini siang malam, lintang pukang. Pokoknya dikumpulkan, dikejar, dibanggakan, dipuja-puji orang. Dia senang dengan perkara itu. Padahal bakal dia tinggalkan. Padahal dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap seluruh apa yang dikumpulkannya. Bagaimana dia cara mendapatkannya? Lalu kemana dia belanjakannya? Dua hal yang akan ditanyakan masalah harta. Ada banyak orang yang menganggap kehidupannya bakal lama. Dia periksa, saya sehat kok, saya check up kok, semuanya normal, saya masih jauh dari kematian. La ilaha illallah. Padahal kematian mengikutinya kemanapun dia pergi. Kata Nabi SAW, yub'as musila banu Adam wa ila janbihi tis'atu wa tis'una aniyah. Musila banu Adam, diciptakan pada anak cucu Adam itu, wa ila janbihi, yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Tis'atu wa tis'una maniyah, 99 ancaman kematian.
ada 99 penyebab seseorang meninggal dunia yang mengikuti kemanapun dia pergi semenjak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In ata'athu manayah waqa'a fil haram. Kalau dia lolos dari 99 ancaman kematian itu, kata Rasulullah, pasti dia akan tua dan akhirnya juga mati. Maka ketika seseorang lupa dengan perkara ini, tidak merenungi tentang kematian, tentu ambisinya kepada dunia akan senantiasa meningkat, tidak ada habis-habisnya. Kalau berusaha punya ini, tambah ini lagi. Kalau orang punya ini, saya juga harus punya itu. Kalau orang begini, saya juga harus begitu. Nah, pendengar qasbuh rahimakumullah, renungan kematian yang berikutnya, bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdol, siapakah mukmin yang paling baik, yang paling utama ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin, orang beriman yang afdol, yang utama, yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, sahabat ini penasaran, masih bertanya lagi, fa ayul muslimin, ya, siapakah muslim yang paling pintar, yang paling cerdas ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasulullah SAW menjawab, aksarul muslimin zikron lil maut. Orang muslim yang cerdas, yang pintar adalah orang muslim yang senantiasa mengingat kematian. Aksarul lil maut zikra wa ahsanuhum lima ba'dah. Dan juga dia mempersiapkan. Jadi kalimatnya bukan sekedar banyak-banyak ingat mati, tapi dia juga mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk hari kematiannya. Masya Allah. Inilah muslim yang cerdas, yakni aksaruhum lil mauti zikra, banyak-banyak ingat mati dia, kemudian dia mempersiapkan yang terbaik untuk hari kematiannya. Dia ingin hari kematiannya hari yang terbaik selama dia hidup di muka bumi ini. Dia ingin hari kematiannya pada saat dia telah tunaikan seluruh kewajibannya. Dia ingin hari kematiannya hari ketika dia telah betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin hari kematiannya mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah muslim yang cerdas, yang pintar. Ingat mati, kemudian mempersiapkan sebaik-baiknya hari kematiannya itu. Maka dia tidak pernah meninggalkan perkara-perkara yang sangat Allah perintahkan. Dan dia berusaha semaksimal mungkin menjauhkan dari seluruh larangan Allah. Karena masih ada orang yang sambil bercanda, ini kan cuma selingan aja, joget-joget ini selingan aja. Ini kan main-main, ini nongkrong-nongkrong begadang ini selingan aja. Ini namanya perlu hiburan. Dia gak tahu maut mengintainya kemanapun dia pergi. Kalau seandainya dia sering kali merenung tentang kematian, belajar ilmu tentang kematian, kemudian tafakur, tentu dia akan memperbaiki dirinya dengan sebaik-baiknya. Tentu dia akan meninggalkan keburukan-keburukannya. Karena kata Rasulullah SAW yang ketiga renungan kematian itu, bahwa seluruh manusia di muka bumi ini itu pasti akan menyesal. Dunia ini puncak penyesalannya bukan ketika kita gagal mendapatkan suatu pekerjaan. Di dunia ini kita menyesal bukan karena kita gagal menikahi orang yang kita cintai. Dunia ini penyesalannya bukan ketika kita gagal menempati jabatan tertentu. Dunia ini penyesalannya bukan ketika kita gagal mengumpulkan harta. Bukan kita gagal karena cita keinginan kita, puncak penyesalan dunia. Puncak penyesalan dunia itu adalah ketika hari kematian kita. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidak seorang pun yang ketika kematian sampai kepadanya kecuali dia menyesal. Inilah puncak penyesalan manusia. Inilah puncak penyesalan manusia ketika dia hidup di muka bumi ini. Tiba hari kematiannya dia menyesal. Ya Allah, tunda ya Allah beri waktu ya Allah beri tenggang ya Allah.
Dia meminta kepada Rabbnya, minta ditunda kematiannya. Dia menyesal, ma min ahadin yamutu illa nadim. Inilah puncak penyesalan kehidupan manusia, siapapun orangnya. Sahabat bertanya, qala wala nadamatuhu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa setiap orang itu menyesal ketika tiba hari kematiannya? Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inka muhsinan nadim alla yakunu azdada. Jika seandainya orang yang meninggal itu orang yang baik, yang selama ini sudah beribadah kepada Allah, dia juga menyesal juga. Kenapa dia menyesal? Alla yakunu azdada. Dia menyesal mengapa tidak diperbanyak kebaikannya, mengapa tidak ditambah amal-amal solihnya, mengapa tidak diperbesar sedekahnya, mengapa tidak diperbanyak zikirnya. Dia menyesal. Lalu Nabi melanjutkan dengan kalimat, wa inka musi'an nadim alla yakunu naza'a. Jika seandainya yang meninggal ini adalah yang buruk, kelakuannya bejat, kemaksiatan dosa dilakukan terus menerus, dia juga jauh lebih besar menyesalnya. Mengapa dia menyesal ketika kematian datang kepadanya? Dia menyesal mengapa tidak dihentikannya, mengapa tidak ditinggalkannya semua keburukannya selama ini sebelum kematian itu datang kepadanya. Itulah puncak penyesalan manusia ketika mereka hidup di dunia ini. Itulah puncak penyesalan kita di muka bumi. Bukan kita gagal mendapatkan harta yang banyak, bukan karena kita gagal menggapai cita-cita kita, bukan. Bukan karena kita gagal mendapatkan suatu pangkat, kedudukan, jabatan tertentu, bukan. Puncak penyesalan kita itu di muka bumi ketika malaikat maut menjemput kita. Orang-orang kaya yang berharta berucap, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas salihin wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Orang-orang yang berharta mengumpulkan hartanya dengan berbagai macam pernak-perniknya, lalu kematian datang kepadanya, dia katakan, wahai Rabbku, tundalah sebentar, beri aku waktu wahai Tuhanku, beri aku waktu. Kau ditanya, mau apa kamu mas? Mau apa kamu mbak? Mau apa kamu bu? Mau apa kamu pak? Mau apa kau? Fa'as-sadaqah, aku ingin sedekah. Bukan dia pengen umroh, bukan dia pengen haji, bukan dia pengen pelesir, rupanya dia pengen sedekah. Fa'as-sadaqah, ya Allah, aku ingin sedekah ya Allah, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang yang salih ya Allah. Dia menyesal ketika kematian datang kepadanya, dan puncak penyesalan manusia di muka bumi ini ketika malaikat maut menjemputnya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, malaikat maut pasti menjemput kita. Allah tambahkan dengan ayat, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan menunda, memberi waktu kepadamu untuk bersedekah, beramal soleh. Telah tiba hari kamu dipulangkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang selama ini mengabaikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga penyesalannya luar biasa. Mereka berharap Allah menunda kematiannya. Ya Allah, tundalah kematian kami. Kami ingin mengerjakan amal salih yang selama ini kami tinggalkan. Hatta iza jaa ahadamul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Al-Mu'minun 99 dan 100. Orang-orang yang selama ini mengabaikan ketaatannya kepada Allah.
menunda-nunda waktunya untuk bertobat. Lalu kematian menjemputnya dengan tiba-tiba. Dia berkata, "Ya Allah, berilah aku waktu sejenak. Tundalah kematianku ya Allah." Ketika ditanya, "Mau apa kamu, Pak? Mau apa kamu, Mas? Mau apa kamu, Bu? Mau apa kamu, Mbak? Kalau kami tunda kematian itu. Seandainya kami tunda kematian itu." Apa dia katakan? "A'malun sholihah fima taraktu." Aku ingin mengerjakan amal-amal solih yang selama ini aku tinggalkan. Aku ingin mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kaum wanita yang belum berhijab berkata, "Ya Allah, aku ingin menutup auratku dengan sempurna, ya Allah. Ya Allah, aku ingin berjilbab dulu, ya Allah. Berilah aku kesempatan, ya Allah, agar aku bisa menutup auratku sempurna, ya Allah. Jangan sampai menutup aurat sempurna ketika sudah dikafani sebagai jenazah. Na'udzubillah." Apa kata Allah? Jawab Allah, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Sekali-kali tidak, nggak mungkin itu, impossible itu, nggak mungkin. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanya ucapan di mulutmu saja. Kamu sudah melihat, mendengar, menyaksikan sahabatmu pergi meninggalkan dunia ini. Ayahmu, ibumu, abangmu, adekmu, ayukmu, sepupumu, ponakanmu meninggalkan dunia yang fana ini, pergi menghadap Rabb-Nya Allah Jalla Jalaluh. Lalu kamu tidak mengambil pelajaran. Kamu mendengarkan kajian-kajian, kamu mendengarkan ceramah-ceramah, kamu membaca kitab, kamu mendengarkan khutbah Jumat, bahwa kamu akan dikembalikan kepada Allah dalam saat yang mendadak, dalam waktu yang tiba-tiba. Lalu hari ini kamu minta tunda, kamu ingin mengerjakan amal soleh, sudah telat, wis telat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanya ucapan di mulutmu saja, hanya ucapan di bibirmu saja. Kamu sudah diberi waktu yang panjang untuk tafakur merenungi kematian. Kamu sudah diingatkan dengan berbagai macam peristiwa di hadapanmu yang kamu saksikan atau yang kamu dengar. Kamu lihat orang-orang yang mati di panggung-panggung musik. Kamu lihat orang yang mati di tempat-tempat maksiat. Kamu lihat orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, tetapi tidak memberikan pelajaran sedikit pun kepadamu. Padahal kata Rasulullah, "Kafabil mauti mau'izah wa bil yaqini ghina." Cukuplah kematian sebagai sebuah pelajaran yang besar bagi orang yang hidup. Dan keyakinan bahwa bakal mati adalah sebuah kekayaan modal untuk memperbaiki diri kita. Maka Allah katakan, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun." Di hadapanmu ada barzah, ada tembok yang tebal dan tinggi, meronta-ronta kamu ingin kembali dan kamu tidak akan bisa kembali. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik sahabat Wijaya semuanya, itu dia tadi sudah disampaikan ya bersama Ustaz Ahmad Junaidi tema kita pagi hari ini. Dan untuk yang ingin bertanya silahkan bisa langsung telepon ya, atau bisa kirim pertanyaan lewat SMS ya. Oke, sudah ada yang bertanya lewat SMS pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hamba Allah ya yang ada di Kota Bumi ingin bertanya ya. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara kita menyikapi atau supaya kita tidak takut untuk menghadapi kematian. Terima kasih. Wah, Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa ini Mas. Karena sebagian dari manusia itu takut ngeri hari kematian. Nanti siapa, nanti saya kemana, ya, nanti di alam kubur gimana, kawan-kawan saya masih sekolah, kawan saya masih kerja, anaknya masih kecil-kecil, siapa yang ngurus. Wah, ini bingungnya luar biasa. Maka mempelajari kematian itu sama dengan mempelajari hal-hal lainnya. Belajar tentang wudhu, tentang sholat, tentang puasa, tentang fikih. Juga umat Islam itu harus belajar tentang menghadapi kematian. Bagaimana cara saya supaya nggak panik, nggak bingung ini Ustaz? Yang pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita, umat Islam itu diajarkan menghadapi kematian itu dalam dua sikap, dalam dua keadaan, yakni khauf dan roja. Nah ini yang penting.
Jadi dalam hatinya harus dimunculkan sifat rasa khauf dan roja. Yang pertama aja khauf, takut, ngeri. Ya Allah, jangan-jangan amal soleh saya ini enggak Engkau terima ya Allah. Ya Allah, jangan-jangan seluruh kebaikan ini enggak ada makna di sisimu ya Allah. Khauf, dia takut, dia khawatir. Dia khawatir mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir mendapatkan azab kubur. Dia khawatir takut masuk neraka. Ini yang pertama, dimunculkan rasa khauf di dalam diri manusia ketika dia bicara tentang kematian, ketika dia khawatir bagaimana ujung kehidupannya ini. Yang kedua, agama kita mengajarkan munculkan rasa roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh amal-amal kita diterima. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari azab kubur, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari azab api neraka. Jadi munculkan dua rasa, dua sikap ini, khauf dan roja, takut dan harap. Ketika seseorang anak muda Yahudi yang sudah masuk Islam sampai pada hari kematiannya menjelang sakratul mautnya, Rasulullah mendatanginya. Wahai anak muda, apa yang kamu rasakan? Kata Rasulullah, wahai anak muda, bagaimana keadaanmu? Apa jawab anak muda ini? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku di antara dua keadaan, harap dan cemas. Aku berharap Allah mengampuni dosa-dosaku. Aku berharap Allah menerima amal-amal solihku. Tapi aku cemas, aku takut segala amalku tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku takut dengan azab Allah, azab kubur yang mengerikan, dan aku takut dengan azab api neraka. Maka kata Rasulullah, ini jawabannya luar biasa. Tidaklah bertemu dua hal yang kamu harapkan itu, yang kamu khawatirkan itu, yang kamu cemaskan itu, kecuali Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Kecuali apa yang kamu harapkan itulah yang akan Allah berikan kepadamu, dan apa yang kamu cemaskan, yang kamu takuti, maka Allah akan menjauhkan kamu dari perkara itu. Nah, inilah jawabannya, munculkan rasa khauf dan roja dalam hati kita ketika kita bicara tentang kematian. Dan jangan lupa tetap mengerjakan amal solih dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan jangan lupa menjauhi seluruh larangan Allah. Insya Allah husnul khotimah bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Silakan yang mau bertanya lewat telepon, kita buka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dari Bapak Ansahrul di Ogan Sombon. Oke, silakan langsung dengan Ustadz ya. Begini Pak ya, Ya. kalau kita kirim Fatihah Pak ya, dengan orang yang sudah haji, itu perlu nggak Pak disebut hajinya itu Pak? Itu aja Pak. Masya Allah, luar biasa. Silakan Pak Ustadz, bagaimana? Baik, saudaraku di Ogan Serumpun, tidak perlu mengucapkan gelar haji ya. Ini kan kadang-kadang fenomena di masyarakat itu senantiasa menyebutkan gelar haji karena orang sudah pulang haji. Atau titel. Iya, titel Dr. Andus Haji, Profesor Dr. Anu MSc MPD, nggak usah. Cukuplah dengan namanya. Innahu tad'u yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Cukuplah dengan namanya dan nama orang tuanya. Kalau ingin katakanlah mendoakan seseorang, ya cukup dengan namanya dan nama bapaknya. Itu yang Rasul perintahkan. Nggak usah disebutkan haji, hajah. Tapi karena ini sudah jadi kebiasaan, ya pelan-pelan kita perbaiki, kita tinggalkan. Karena haji itu adalah kewajiban bagi yang mampu, dan pulangnya tidak harus diberikan gelar haji, hajah. Tidak ada orang yang sholat itu diberi gelar, yang sudah sholat sholatwi, yang belum sholat sholatun misalnya. Nggak ada. Jadi pelan-pelan, ini perkara yang harus disikapi dengan pelan-pelan. Pelan-pelan kita tinggalkan pengucapan gelar-gelar ketika kita mendoakan seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ya baik, terima kasih yang sudah bertanya ya. Ada yang ingin ditambahkan Ustadz? Silahkan sebelum kita akhiri. Baik, pendengar kuasa subuh rahimakumullah. Jadi kajian kita pada Senin hari ini tentang renungan kematian. Yang menjadi maroji rujukan kita adalah salah satu kitab yang baik untuk kita miliki, yang perlu untuk kita miliki, yakni yang berjudul At-Tazkirah fi Ahwal al-Maut wa Umuri al-Akhirah, tulisan dari Syekh Imam Al-Qurtubi. Tadi saya mengambil
salah satu tema dalam kitab beliau tersebut yang judul singkatnya At-Tazkirah, dalam bahasa Indonesianya peringatan bekal untuk menghadapi kehidupan keabadian. Salah satu yang kita ambil temanya adalah renungan kematian, bahwa Allah melalui Rasulnya memerintahkan kita untuk banyak-banyak ingat mati. Aksiru zikra hadhimil ladzati al-maut fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dikimil aisis illa wasahu alaih wala zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaih. Tidaklah seseorang yang dalam kesulitan kesusahan kehidupannya di muka bumi ini kemudian dia ingat mati, maka itu akan mengurangi kesusahan, keresahan jiwanya. Dan tidaklah orang-orang kaya ingat mati, maka itu akan membatasi kebahagiaannya. Nah, maka dari itu, pendengar qasibur rahimakumullah, mari kita ikuti setiap hari, setiap pada subuh kajian kita di Radio Wijaya Kota Bumi ini. Semoga kita mendapatkan pencerahan dan pencerdasan. Pada akhirnya kehidupan kita akan semakin baik, dan puncaknya tentu ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah, sesuai dengan doa yang senantiasa kita panjatkan dalam sujud kita. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma htim lana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, tutupkanlah kehidupanku di muka bumi ini dengan tutupan dengan akhir yang baik, ya Allah, dan jangan kau akhirkan kehidupanku di muka bumi ini dengan keburukan, ya Allah. Itu harapan terbesar kita. Itulah yang menjadi pelajaran kita dalam mengarungi kehidupan ini, senantiasa banyak ingat mati. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih pendengar qasibur rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Ahmad Junaidi sudah menemani kita pagi hari ini. Sampai di sini ya sahabat Wijaya, kuliah subuh kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Sampai jumpa besok di waktu